Perkenalkan, kami dari kelas 12B, saya Swita, Saya Sarah Limas Buan. saya Septiani Bersinataan. Di sini kami akan membahas tentang konflik Uni Soviet. Berikut. Perang Dingin adalah persaingan ideologi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet untuk memperebutkan pengaruh-pengaruh negara-negara lain. Namun, tak seperti dua perang dunia, Perang Dingin tak melibatkan serangan militer. Keduanya bersaing dalam politik, ekonomi, dan propaganda. Bagaimana awalnya kedua negara yang bersekutu ini bisa bersaing? Secara singkat, penyebab Perang Dingin yakni yang pertama, munculnya AS sebagai negara adidaya karena memenangkan Perang Dingin kedua. Yang kedua, munculnya Uni Soviet sebagai negara adidaya karena membebaskan Eropa Timur dari Nazi Jerman. Yang ketiga, perbedaan ideologi AS atau demokrasi dan Uni Soviet komunisme. Yang keempat, munculnya negara-negara yang baru merdeka. Yang kelima, keinginan berkuasa. Yang keenam, berdirinya fakta pertahanan dan bantuan ekonomi. Latar belakang Perang Dingin. Sejumlah teori meyakini Perang Dingin dipicu langkah yang diambil Amerika Serikat dan Uni Soviet menjelang berakhirnya Perang Dunia II pada 1945. Amerika Serikat memenangkan Perang Dunia II setelah mengalahkan Jepang lewat bom atom Hiroshima dan Nagasaki. AS muncul sebagai negara pemenang dari blok sekutu. Ini membuat AS sebagai negara adidaya. Namun, kemenangan di blok sekutu tak hanya milik AS. Uni Soviet juga berasal dari blok yang sama, unggul dalam Perang Dunia II di Eropa. Lewat tentara merahnya, Uni Soviet membebaskan negara-negara Eropa Timur dari pendudukan massa Nazi Jerman. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam Uni Soviet. Peran Mikhail Gorbachev sebagai tokoh utama runtuhnya Uni Soviet adalah memperlakukan kebijakan glasnost atau keterbukaan dalam informasi dan perestroika terhadap sistem politik dan ekonomi Soviet. Kebijakan ini disambut hangat oleh rakyat, namun menjadi bumerang karena tidak didukung oleh sebagian besar pejabat pemerintahan, terutama dari golongan ortodoks. Keterbukaan mengakibatkan rakyat dapat mengetahui perkembangan negara lain, termasuk menerima budaya barat yang sebelumnya dibatasi. Rakyat juga dapat bebas menyuarakan aspirasi yang berakibat pada masuknya gelombang demokrasi ala barat dan diperburuk oleh terungkapnya pemerintahan Soviet yang syarat korupsi. Hal ini mengakibatkan Soviet secara tidak langsung membuka pertahanan mereka sendiri secara perlahan dan akhirnya runtuh bersama paham komunisme yang tidak lagi sesuai dengan keinginan rakyatnya. 1. Adanya perjanjian mengenai nuklir. Perjanjian mengenai nuklir atau Non-Proliferation Treaty merupakan perjanjian yang dibuat pada tahun 1968. Ada 3 negara besar yang menyetujui perjanjian ini, yaitu Inggris, Amerika Serikat, dan Uni Soviet. Perjanjian ini berisi tentang peraturan mengenai nuklir, mulai dari larangan membaca nuklir, mengembangkan nuklir, dan menjual nuklir ke negara yang tidak mempunyai nuklir. Dengan adanya perjanjian ini, diharapkan terciptanya perdamaian dunia. 2. Adanya perjanjian mengenai pembatasan persenjataan strategis. Tidak hanya perjanjian mengenai nuklir saja yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet. Terdapat juga perjanjian mengenai pembatasan persenjataan strategis atau dikenal sebagai Strategic Arms Elimination Talks atau SALT. Perjanjian ini membahas tentang pembatasan senjata rudal. Perjanjian ini terdapat 2 kali pendatangan. Pertama dilakukan di kota Helsinki, Finlandia. Kedua dilakukan di 2 kota, yaitu Geneva, Swiss, dan Wina, Australia. 3. Adanya perjanjian mengenai pembatasan persenjataan perang. Setelah terciptanya perjanjian SALT, terdapat perjanjian mengenai pembatasan persenjataan perang atau dikenal sebagai Strategic Arms Reduction Treaty atau START. Isi dari perjanjian ini adalah mengurangi jumlah nuklir yang memiliki daya ledak menengah. Tujuannya ialah untuk mengurangi potensi digunakan senjata ini di masa depan. Selain itu, perjanjian ini juga memiliki tujuan untuk mengurangi ancaman yang dapat membuat negara lain menjadi takut. Yang keempat, tentara Uni Soviet ditarik mundur. Berakhirnya Perang Dingin tidak hanya
karena terciptanya beberapa perjanjian perdamaian saja. Faktor seperti tentara Uni Soviet yang ditarik mundur merupakan salah satu penyebab berakhirnya Perang Dingin. Penyebab Uni Soviet menarik mundur tentaranya karena Uni Soviet mengeluarkan kebijakan untuk mengurangi persenjataannya. Kebijakan ini dibuat karena Uni Soviet mengalami permasalahan pada sumber pendapatan sehingga Uni Soviet tidak mampu untuk memperkukuh persenjataannya. Sumpah Semar atau Surat Perintah 11 Maret merupakan salah satu peristiwa penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Sumpah Semar merupakan peralihan dari pemerintahan Orde Lama oleh Presiden Soekarno menuju pemerintahan Orde Baru oleh Presiden Soeharto. Sumpah Semar atau Surat Perintah 11 Maret merupakan surat perintah penyerahan kekuasaan Presiden Soekarno kepada Presiden Soeharto yang ditandatangani pada tanggal 11 Maret 1966. Lantas, bagaimana latar belakang isi tujuan dan fakta Sumpah Semar? Simak penjelasan berikut ini. Sumpah Semar merupakan surat perintah penyerahan mandat kekuasaan Presiden Soekarno kepada Presiden Soeharto yang ditandai pada tanggal 11 Maret 1966. Penyerahan kekuasaan tersebut dilatar belakangi oleh peristiwa G30S PKI pada tanggal 1 Oktober 1965 dini hari tentang menuding Partai Komunis Indonesia PKI sebagai dalang di balik pembunuhan 7 jenderal di Lubang Buaya. Tujuan Super Semar merupakan penandaan sejarah baru bangsa Indonesia, peralihan dari Orde Lama menuju Orde Baru. Super Semar adalah salah satu penanda dalam penyerahan mandat kekuasaan Presiden Soekarno kepada Presiden Soeharto yang ditandatangani pada 11 Maret 1966. Penyerahan ini dilatar belakangi oleh pemberontakan peristiwa G30S PKI pada 1 Oktober 1965 dini hari. Awalnya, surat tersebut memberikan wewenang kepada Soeharto untuk memulihkan keamanan setelah peristiwa G30S PKI yang melibatkan TNI dan Partai Komunis Indonesia. Saat itu Soeharto membubarkan PKI dan menangkap orang-orang yang terlibat dalam pemberontakan tersebut. Sejak itu, kekuasaan Presiden Soekarno meredup dan kemudian ia mundur dari kursi presiden dan digantikan oleh Letnan Jenderal Soeharto. Soeharto ditunjukkan sebagai presiden melewati sidang MPRS pada tanggal 27 Maret 1968. Hingga kini masih misteri apa isi Super Semar dan bagaimana surat itu dikeluarkan oleh pemerintah pada saat itu. Surat Perintah 11 Maret merupakan surat yang digunakan untuk mengatasi situasi saat itu. Soeharto mengambil keputusan melalui SK Presiden nomor 13/1966 tertanggal 12 Maret 1966. Keputusan tersebut antara lain pembubaran Partai Komunis Indonesia atau PKI beserta ormasnya dan menyatakan sebagai partai terlarang, penangkapan 15 menteri yang terlibat ataupun mendukung G30S PKI, pemurnian MPRS dan lembaga negara lainnya dari unsur PKI dan menempatkan peranan lembaga itu sesuai UUD 1945. Isi Super Semar yaitu adalah surat perintah 11 Maret memiliki isi dalam mengambil tindakan dalam mengembalikan situasi Indonesia. Berikut adalah poin penting dalam Super Semar yang diambil dalam
salah satu versi dari 3 versi yang ada. Yang pertama, mengambil segala tindakan untuk pemulihan keamanan dan ketenangan, serta kestabilan jalannya pemerintah dan revolusi, menjamin kesehatan dan kewibawaan pemimpin negara, dan melaksanakan dengan pasti ajaran pemimpin besar revolusi. Mengadakan koordinasi pelaksanaan perintah dengan panglima-panglima angkatan lain dengan sebaik-baiknya. 2. Melaporkan sesuatu yang bersangkut paut dengan tugas dan tanggung jawab. Nama-nama tokoh yang terlibat dalam Super Semar. Yang pertama, Soekarno. Pada Jumat 11 Maret 1966, itu Soekarno digambarkan sedang memimpin rapat kabinet di Istana Merdeka. Saat itu, Istana Merdeka sedang dikepung mahasiswa yang melakukan aksi unjuk rasa Triktura. 3 tuntutan rakyat. Semua menteri dan kepala lembaga diwajibkan hadir dalam rapat paripurna pertama kabinet 100 menteri. Ini merupakan kabinet hasil Rashulway terhadap kabinet Dwi Kora yang didemo mahasiswa. Yang kedua, Soeharto. Soeharto merupakan penerima mandat Super Semar yang membuat karir kepemimpinannya melesat. Saat 11 Maret 1966 itu, Soeharto merupakan menteri atau panglima angkatan darat. Namun, Soeharto tidak mengikuti rapat di Istana Merdeka karena sakit. Dalam diorama yang ada di Monumen Nasional digambarkan bahwa Soeharto terbaring di ranjang. Di samping ranjang itu terlihat 3 jenderal, yaitu Maijen Basuki Rahmat, Brigjen M. Yusuf, dan Brigjen Amir Mahmud, yang dinarsirkan menyerahkan Super Semar dari Soekarno kepada Soeharto. Terlepas dari sakitnya yang diderita, Soeharto bergerak cepat setelah menerima Super Semar. Yang ketiga, Brigjen Amir Mahmud adalah Panglima Kodam Jaya Jakarta yang memiliki pengaruh terhadap wilayah Jakarta. Sebelum penandatanganan Super Semar, Amir Mahmud mendapatkan amanat dari Soekarno untuk datang ke rapat kabinet pada 11 Maret 1966. Karena suasana dan kondisi yang kurang memungkinkan, Soekarno terpaksa meninggalkan rapat tersebut. Sore harinya, dia menemani Soekarno di istana. Yang keempat, Brigjen Muhammad Yusuf merupakan salah satu tokoh sentral sebab menjadi satu dari 3 perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang menerima Super Semar dari Soekarno untuk diserahkan ke Soeharto. Pada waktu itu, Muhammad Yusuf menjabat sebagai Menteri Perindustrian Dasar dan menemani Brigjen Mahmud dan Maijen Basuki Rahmat menemui Soekarno di Istana Bogor. Yang kelima, Maijen Basuki Rahmat merupakan Menteri Veteran dan Demobilisasi dari 1964 hingga 1966 dalam kabinet Dwi Kora, pimpinan Soekarno, bersama dengan Brigjen M. Yusuf dan Brigjen Amir Mahmud menjadi saksi kunci penandatanganan Super Semar pada 11 Maret 1966.